Yo, what's up? Balik lagi dengan saya sendiri yang masih ngomongin voli Korea, ya kan? Makasih orang-orang baik dan pintar. Makasih sudah mau hadir ke sini. Jangan pergi dulu, ya kan? Bincang-bincang dulu. Di sini kita mau ngapain? Jelas kita mau ngomongin respak dong. Kita mau sok tahu dulu nih. Dengan saya yang FOMO sekali, jelas saya tidak mau ketertinggalan, ya kan? Oh ya, by the way, di sini saya bukan coach, bukan pro player, bukan pro volleyball, bukan ahlinya ahli, dan bukan pemilik klub voli apalagi ya kan. Jadi ya udah, kita bincang-bincang ngopi gelar tikar aja. Alright, kita masuk ke pokok pembahasan dulu nih. Respak kemarin sudah memenangkan pertandingan melawan Paper di kandangnya Respak itu sendiri. Sebagai tuan rumah yang baik hati dan budiman katanya, Respa kasih satu set dulu ke Paper untuk menghargai tamu. Anjay, matamu. Ya nggak gitu dong bro. Masa kasih satu set ke lawan? Jangan terlalu over dan sombong dulu lah. Paper memang kuat kok. Buktinya pernah mengalahkan Respa loh. Dan mengajak Respa 5 set. Tetap respect lah ya. Setelah kemenangan 13 kali secara terus-menerus, nama Respa sudah menjadi tim yang cukup diperhitungkan sekarang ya kan? Apalagi si Mbak Megawati ya. Sudah jelas ia akan menjadi ikon dari Respa itu sendiri. Semoga ini nggak berlebihan ya. Lalu kita masuk ke topik pembahasan sekarang. Respa akan bertemu kembali dengan Pink Spider, bukan hanya sekali tetapi 2 kali, sebagai tamu dan sebagai tuan rumah. Sumpah ini adalah kejutan yang mengagetkan sih, yang benar-benar memberikan detak jantung tidak aman pastinya kalau kita nonton ya kan. Bukan karena soal menang atau kalah sih, tapi lebih greget ketika nontonnya secara live. Pasti lu pada tahu lah ketika set point kejar-kejaran ya kan. Intinya pasti jantungan lah ya. Ingat ini Pink Spider yang sakit hati dihentikan kemarin, yang dimana poin terakhir itu di spike oleh Mega. Set keempat masih minta untuk dilihat menggunakan VAR atau VAR gitu, tayang ulang gitu, apakah bolanya keluar kah atau masuk gitu. Padahal masuk loh, tapi tetap saja coachnya si bapak yang satu ini, dia kan berharap keluar, tahu-taunya masuk. Jelas kita menang 3-1 waktu itu. Memang si abang yang satu ini ambisi sekali sumpah. Nggak hanya sekedar ambisi menang lawan tim ya, tapi juara juga. Beda dan nggak sesuai keinginannya, udah diganti dah tuh pemainnya. Dan sering kita lihat ya pemain-pemain baru Pink Spider nggak berapa lama ganti, nggak berapa lama ganti. Ya jelas lah ya, mungkin sebagai coach ia dibayar untuk itu. Selain ngelatih anak-anaknya, beliau pasti mau mempertahankan kenyamanannya di Pink Spider dong. Karena sebagai coach ya jelas ia dituntut untuk itu. Semoga bisa juara dan membawa Pink Spider ke puncak teratas. Setidaknya kontrak masih jalan lah ya. Dan kita bisa bayangin pemain Pink Spider, ada nggak yang biasa saja gitu? Ada nggak yang ngaco gitu? Sengaco-ngaconya pemain Pink Spider nih, tetap bekas juara atau tidak? Ya memang jago aja gitu, iya nggak? Kalau gue sih bilangnya begitu ya, mohon maaf nih. Kayak kok pemainnya tuh sangar-sangar gitu. Karena memang dia kaya-kaya ya. Boleh dibilang berani gonta-ganti gitu. Dan satu lagi kita ngomongin pemain luar, seperti yang kita katakan tadi, gonta-ganti. Pemain luar ada yang namanya Tutku, kalau nggak salah ya. Aku nggak tahu ia dimainkan atau tidak sekarang. Ada yang bilang ia digantikan oleh Marta, salah satu pemain dari Polandia. Padahal Tutku kan lumayan tuh, dari negara penghasil voli terbaik ya kan. Apalagi kalau bukan Turki bre. Negara Turki itu kebanyakan pemain voli hebat-hebat loh. Ya lu pada tahu lah yang begini-beginian sih. Terus aku nggak kaget ya kalau Pink Spider waktu itu menang beruntun dengan kekuatan seperti itu ya kan. Ada pemain luar berkali-kali digonta-ganti gitu. Ada Ratu Voli di dalam, ada Yunzu, ada setter andalan Yunli, ada libero rambut pendek, Kim Suji, Marta, dan juga Fitzy. Aku minta maaf ya, aku tadi sebut libero rambut pendek karena memang ya rambut pendek kan. Sorry itu saya nih. Terus apalagi coba yang kurang dari Pink Spider ini? Cadangannya juga kuat-kuat juga loh. Lumayan lah bisa dibilang lah. Selemahnya Pink Spider kayaknya dia turunkan lapis 2 masih bisa menghajar deh klub lain gitu, ya kan? Tapi balik lagi dengan yang namanya mental sih.
Dan semoga tidak takut karena ketemu Pink Spider sih. Si Respa suka demam panggung ya kan. Entah kebingungan lah, kurangnya komunikasi lah, setternya lagi grogi lah, blockingannya jadi melempem dan goyah, coachnya frustasi dan nggak bisa kasih strategi lah, dan imbasnya malah ke tim, akhirnya nggak bisa keluar dari tekanan ya kan. Ini sering terjadi loh oleh Respa itu sendiri. Nggak percaya? Anda bisa rematch aja atau nonton ulang Respa ketemu tim gede. Semoga Respak kali ini memberi harapan yang jelas. Apapun yang terjadi, semoga Respak melaju sampai ke playoff dan final lah ya. Itu yang paling penting sih dan diharapkan oleh seluruh kancah internasional gitu, dalam planet maupun luar planet. Kita dukung lah ya pokoknya. Bagi siapapun yang menjadi lawannya Respak, semoga kita tidak sombong dan jumawa, tidak menghujat dan tidak lupa ibadah, karena itu penting sih. Benar kan? Saya berharap lini belakang sama blockingan itu kuat sih, defensif dan agresif gitu. Semoga Yunjin, Hoyong, Noran, dan Mbak Pio yang aku terlalu sedikit agak ragu dengan beliau ya. Ya aku tahu aku bukan pemain volley dan bukan coach gitu. Sebelum di Respak, dia di IBK sudah kelihatan nggak terlalu mengancam. Padahal dia outside hitter loh. Tapi ya ini hanya pribadi aku aja ya, bukan mewakili semua orang, oke? Ingat sekali lagi, opini busukku ini kau abaikan saja. Terima kasih. Semoga Ko Hee-jin bisa mencoba Daibin, Himin, Sunwoo di posisi belakang ya kan. Gua cuman kasihan Noran aja sih bre. Selebihnya sih nggak masalah gitu, karena dia juga ada penggantinya kan. Cuman kalau dia terus sama penggantinya, nah yang lain di belakang kan juga butuh cover dong. Nah karena ini lawannya Pink Spider ya, semoga lah ada strategi baru lah dari Ko Hee-jin itu sendiri. Karena lawannya monster nih kali ini. Meskipun sebelumnya pernah ketemu ya kan. Jelas Pink Spider juga ngotot kan, pengen membalas yang kemarin atas kekalahan itu 3-1. Tapi ya apapun yang terjadi, pokoknya Respak harus berani ambil resiko, harus cepat-cepat bisa panas di lapangan dan agresif juga menyerangnya dan on point ya. Semoga spike-nya tidak keluar, servisnya tidak kena net atau keluar, dan semoga blockingannya kuat. Itu sih harapan kita. Dan terakhir lagi saya mau bilang, Respak jangan merasa terbebani apapun, jangan demam panggung lagi karena ketemu tim besar. Jangan takut melawan balik atas kekuatan Pink Spider, karena Mega, Bukilis, dan juga dua middle broker akan mendulang poin ya kan, dengan setter kapten kita. Just do it, Respak. Aku percaya kalian. Apapun hasilnya nanti, semoga bisa sampai ke final. Apalagi bisa bawa pulang piala kan. Wah, rekor baru tuh untuk Respa itu sendiri dan Mbak Mega. Keep fighting, salam sport seru.